Apa yang akan kalian lakukan semisal di desa kalian pada malam itu sedang terjadi sebuah pembantaian massal yang dilakukan oleh seorang pria, dan sampai saat itu si pelaku belum ditangkap dan masih berkeliaran di sekitar kampung. Bayangkan apa yang akan kalian lakukan. Sebelum cerita ini kita mulai, gue selalu mengingatkan kalian untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian suka dengan cerita-cerita horor berdasarkan kisah nyata. Peristiwa ini sempat terjadi pada tahun 1987 di kota Banyuwangi. Pelakunya yaitu Pak Wirjo, pria berusia 42 tahun yang bekerja sebagai seorang petani. Pak Wirjo sendiri dikenal sebagai orang yang boleh dikatakan sifatnya sering berubah-ubah. Kemudian dia juga dikenal sebagai orang yang sombong, dan yang lebih mengerikan, dia itu orangnya temperamen. Ketika dia tersinggung, dia tak segan-segan untuk mengacungkan celuritnya. Pak Wirjo sendiri boleh dikatakan adalah anak orang mampu. Dia sendiri anak kelima dari 9 bersaudara. Kemudian dia juga memiliki seorang istri. Namun dari buah pernikahannya, mereka tidak diberikan momongan. Untuk melengkapi keluarga kecil mereka, Pak Wirjo mengadopsi seorang anak yang bernama Reni. Pada suatu hari, Pak Wirjo hampir menusuk ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan sebuah keris. Itu gara-gara Pak Wirjo membahas mengenai harta warisan. Sebenarnya Pak Wirjo dan saudara-saudaranya sudah diberikan warisan sesuai rata seperti itu. Dan dari ke-9 saudara Pak Wirjo lah yang boleh dikatakan hidupnya paling sengsara. Nah, itu juga akibat dari pola hidup Pak Wirjo, yang menurut saudara-saudaranya Pak Wirjo sendiri yaitu orang yang suka mabuk-mabukan. Kemudian juga dia banyak terlilit utang. Itu akibat dari Pak Wirjo yang sering bermain judi. Kemudian Pak Wirjo juga selama hidupnya ya, menurut kesaksian dari pamannya, Pak Wirjo itu memiliki sifat-sifat yang boleh dikatakan aneh. Pada suatu ketika, Pak Wirjo dan pamannya sedang makan bersama di sebuah warung. Di situ Pak Wirjo dengan tidak merasa malu atau bersalah, dia makan sampai menghabiskan 5 piring. Dan alhasil, si pemilik warung tidak berani sedikit pun menanyai ke Pak Wirjo. Apalagi Pak Wirjo sendiri ketika dibahas mengenai uang, pasti dia langsung marah, karena dia sendiri orang yang temperamen seperti itu. Kemudian hal-hal yang aneh lagi ya, pada suatu ketika Pak Wirjo pernah membuat rujak pepaya seperti itu, kemudian dicampur dengan cabai 1 ember. Ia habiskan sendirian, bisa dibayangkan. Kemudian ada hal lain lagi, seperti dia menggolok sapinya sendiri tanpa ada alasan yang jelas. Menurut kesaksian, Pak Wirjo dengan sengaja memberi makan sapi itu ular berbisa. Otomatis si sapi pun kemudian lemas, sakit seperti itu, dan kemudian Pak Wirjo lepas leher sapinya tersebut. Dan hal-hal aneh tersebut pun tidak ada yang berani membahasnya di hadapan Pak Wirjo, karena semua orang tahu ketika Pak Wirjo tersinggung, ia tak segan-segan menghabisi nyawa orang yang menyinggungnya. Hal tragis pun terjadi ketika pada saat itu Pak Wirjo dan sang istri sedang pergi ke sawah. Waktu itu Pak Wirjo berjalan menyusuri jalan pematang sawah sembari membawa sapinya.
Di situ Pak Wirjo membawa sabetan sapi. Kemudian sang istri berada di depan sapinya, berjalan beriringan bersama. Kemudian saat itu Pak Wirjo beranggapan bahwa sang istri mengganggu jalan sapinya. Kemudian Pak Wirjo menegur sang istri untuk sedikit minggir agar sapi bisa berjalan lurus. Namun sang istri yang beranggapan bahwa jalan masih lebar dan sapi bisa jalan saja seperti itu, nggak ada masalah, sang istri pun mengajukan perintah dari Pak Wirjo. Alhasil Pak Wirjo pun naik darah. Langsung spontan Pak Wirjo menyabetkan sabetan sapi tadi ke si istri tadi, sampai si istri pun menangis. Di situ pun sebenarnya banyak orang-orang di persawahan yang melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani, tidak ada satu orang pun yang berani menegur atau melerai kejadian tersebut. Alhasil kemudian sang istri pun berlari pulang ke rumah orang tuanya. Pak Wirjo pun mengejar. Pak Wirjo mengira bahwa sang istri itu pulang ke rumah mereka. Namun setibanya Pak Wirjo pun tidak menemukan sang istri di rumahnya. Keesokan harinya, para tetangga melihat Pak Wirjo sedang mengasah celuritnya. Pak Wirjo sendiri memakai celana pendek dan tidak memakai baju. Kemudian di situ di depan rumah Pak Wirjo ada anak angkat mereka, yaitu Reni dan Mbak Arbaiyah, teman dari Mbak Reni, sedang bermain di gundukan pasir. Tiba-tiba Pak Wirjo mendekati kedua anak tersebut. Pak Wirjo dengan spontan menyabetkan celuritnya ke arah Reni. Namun beruntungnya Reni berhasil kabur. Reni lari sambil berteriak minta tolong. Kemudian incaran pun berubah ke teman Reni, itu Arbaiyah. Langsung saja Pak Wirjo menyabetkan celuritnya ke leher Mbak Arbaiyah, anak berusia 4 tahun yang sedang bermain gundukan pasir. Lehernya pun hampir putus akibat sabetan celurit Pak Wirjo. Tak habis di situ, Pak Wirjo langsung menuju rumah tetangganya, yaitu rumah Pak Maskur. Langsung tanpa izin Pak Wirjo langsung masuk ke rumahnya, dan di situ ada istri Pak Maskur yang sedang menanak nasi. Langsung saja dari belakang Pak Wirjo menyabetkan celuritnya ke leher istri dari Pak Maskur. Alhasil leher istri Pak Maskur hampir putus dibuatnya. Mendengar keributan di dapur rumahnya, Pak Maskur pun langsung menghampiri suara tersebut. Namun karena Pak Maskur sendiri adalah orang yang berumur 80 tahun, tentu dia tidak bakalan mampu melawan Pak Wirjo. Alhasil Pak Maskur pun menjadi korban berikutnya. Kembali lagi lehernya disabet dengan celurit tajam Pak Wirjo. Ulah Pak Wirjo pun tidak habis sampai ke situ. Pak Wirjo pun berjalan menyusuri jalan. Siapapun yang ditemuinya langsung ia kejar dan langsung ia sabet menggunakan celurit. Kemudian Pak Wirjo pun menyusuri ke pematang sawah. Di situ ada banyak orang-orang yang sedang menggarap sawah. Disitulah Pak Wirjo mencari korban berikutnya. Siapapun yang berada di sawah langsung ia kejar, kemudian ia sabet. Di situ pun sempat terjadi kegaduhan. Banyak orang berhamburan berlari ke sana kemari. Beruntungnya ada beberapa orang yang berhasil kabur. Namun ada seorang wanita di situ yang sedang membersihkan rerumputan di sawah. Di situ Pak Wirjo sabet menggunakan celuritnya, otomatis tewas. Seluruh wilayah Banyuwangi pun menjadi gempar. Di situ para warga berbondong-bondong mencari keberadaan Pak Wirjo. Upaya pencarian Pak Wirjo pun dilakukan. Bahkan
dibantu dengan polisi. Namun sampai saat itu Pak Wirjo tak ditemukan. Naas. Namun justru yang mereka temukan adalah hamburan mayat-mayat korban sabetan celurit Pak Wirjo. Seketika pun Banyuwangi menjadi mencekam. Banyuwangi banjir darah. Bahkan dikatakan pada saat itu rumah sakit yang menjadi tempat transit para mayat dan para korban di situ sampai tidak muat. Bahkan ada pagar dari rumah sakit tersebut sampai roboh karena saking ramainya korban dari sabetan celurit Pak Wirjo. Upaya pencarian pun tidak kunjung berhasil sampai datangnya malam hari. Disitulah terjadi waktu yang paling mencekam, di mana malam hari gelap gulita, dan di situ para warga dihantui dengan bayang-bayang celurit Pak Wirjo. Untungnya pada malam itu Pak Wirjo tak beraksi, tak melakukan penyabetan celurit selanjutnya. Kemudian pencarian pun dilanjutkan keesokan harinya. Warga berbondong-bondong bekerja sama untuk mencari di mana keberadaan Pak Wirjo. Kemudian ada salah satu warga yang melihat Pak Wirjo berjalan ke arah sungai. Di situ pun langsung berbondong-bondong para warga menuju arah sungai tersebut. Dan naasnya, Pak Wirjo ditemukan tewas gantung diri menggunakan sabuk dan tergantung di sebuah akar pohon. Di situ pun warga bersyukur, namun juga ada yang ketakutan seperti itu. Kemudian warga dibantu dengan pihak berwajib di situ mencoba menurunkan mayat Pak Wirjo. Pada saat warga menurunkan mayat Pak Wirjo, tiba-tiba warga berlarian karena pada saat posisi mayat Pak Wirjo akan diturunkan, di situ kaki Pak Wirjo sedikit bergerak. Memang Pak Wirjo sendiri dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu supranatural. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Pak Wirjo adalah orang yang kebal seperti itu. Kemudian juga pada saat Pak Wirjo menyabet leher anak yaitu si Arbaiyah, Pak Wirjo di situ dikatakan sempat meminum darah anak tersebut. Miris memang. Pada saat itu juga ada beberapa hal-hal janggal ya terkait peristiwa Pak Wirjo tersebut, seperti adanya kecelakaan yang terjadi kepada pihak kepolisian dan di situ mengakibatkan korban nyawa dan luka-luka. Kemudian juga ada ambulans yang bermaksud untuk menuju tempat terjadinya pembantaian, namun juga terjadi kecelakaan dan otomatis tidak ada satupun relawan yang berhasil menuju ke desa tersebut. Dan sampai saat ini kejadian pembantaian dari Mbah Wirjo masih menjadi misteri. Bahkan masih banyak orang-orang yang mencoba untuk melihat makam dari Mbah Wirjo karena penasaran dengan kisah tragis tersebut. Ya mungkin cukup sekian untuk kisah horor kali ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.